Halo, kami dari kelompok kelas C. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai laporan praktikum biokimia protein. Nah, adapun dari anggota kelompok ini yaitu yang pertama Iwayan Adi Cahya Utama dengan NIM 23095111173. Yang kedua Bayu Sukmo Manjolo Putro dengan NIM 2309511182. Dan yang terakhir I Gede Rama Pramayoga dengan NIM 23095111188. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, itu alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua tabung Erlenmeyer, yang ketiga yaitu pipet tetes, yang keempat lampu Bunsen, selanjutnya yaitu penjepit, dan juga rak untuk menaruh tabung reaksi. Nah, berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu ada susu Denko, dan pada tabung yang kedua itu ada susu kedelai. Yang selanjutnya ada putih telur atau albumin, dan yang terakhir itu ada kuning telur atau globulin. Nah, bahan-bahan selanjutnya itu yang pertama itu ada natrium karbonat dengan kandungan 5%. Yang kedua itu ada HCl dengan kandungan 0,1%. Yang ketiga ada asam nitrat atau HNO3. Yang keempat ada Aquades. Yang kelima ada NaOH. Dan tabung yang keenam itu yang berwarna biru itu yaitu CuSO4. Baik, pada praktikum uji bioret, ini menguji ikatan peptida. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan 4 tabung reaksi dan diberi label. Kemudian ambil 1 mili tiap sampel. Kemudian tambahkan CuSO4 5-10 tetes tiap tabung. Lalu tambahkan 1 mili NaOH dengan kandungan 10%. Nah, itu merupakan gambar hasil dari praktikum kami. Yang tabung pertama itu setelah semua larutan tercampur, berubah warna menjadi ungu keruh. Tabung yang kedua, setelah semua larutan tercampur, berubah warna menjadi ungu keruh. Tabung ketiga, setelah semua larutan tercampur, berubah warna menjadi ungu gelap dan tidak keruh. Tabung keempat, setelah semua larutan tercampur, berubah menjadi warna ungu sedikit keruh. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, semakin berwarna ungu terang dan tidak keruh, menunjukkan hasil uji positif, yang dimana semakin banyak ikatan peptida yang terdapat pada sampel. Sebaliknya, warna ungu keruh menunjukkan hasil uji negatif, artinya adanya sedikit ikatan peptida. Baik, selanjutnya ini merupakan praktikum uji daya larut albumin, yang dimana di sini untuk menguji kelarutan dari protein. Nah, langkah-langkah dari praktikum ini yaitu yang pertama menyiapkan tabung reaksi, dan kemudian 1 mili albumin ditambahkan dengan 1 mili Aquades, dan 1 mili albumin itu ditambahkan dengan 1 mili NaOH yang memiliki kandungan 10%, dan kemudian 1 mili albumin ditambahkan 1 mili natrium karbonat, dan pada tabung keempat itu 1 mili albumin ditambahkan dengan 1 mili HCl dengan kandungan 0,1. Dan hasil dari praktikum ini yaitu pada tabung 1 yang ditetesi Aquades menjadi berwarna paling keruh, dan pada tabung kedua yang ditetesi NaOH dengan kandungan 10% menjadi berwarna bening, dan ketiga pada tabung 3 itu yang ditetesi dengan natrium karbonat menjadi berwarna bening, dan pada tabung keempat yang ditetesi HCl dengan kandungan 0,1 N menjadi berwarna sedikit keruh. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu protein dapat larut dengan Aquades
dan NaOH 10%, natrium karbonat, dan HCl 0,1 N, dan berwarna keruh, bening, dan ada juga yang sedikit keruh. Maka daya larut albumin dapat dibuktikan. Oke, pada praktikum ketiga, yaitu uji denaturasi protein atau panas. Nah, praktikum kali ini yaitu untuk menguji daya gumpal protein menggunakan panas. Yang dimana langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyiapkan 2 tabung, lalu diberi label seperti di gambar. Dan yang kedua meneteskan 1 mili tiap sampel ke masing-masing tabung. Yang ketiga yaitu memanaskan masing-masing tabung. Dan yang keempat mengamati daya gumpal protein. Nah, hasil pada praktikum dari kelompok kami yaitu pada tabung 1 yang berisi putih telur atau albumin terjadi penggumpalan menjadi eh, berwarna putih keruh, pemisahan dengan cairan jernih. Nah, pada tabung yang kedua itu yang berisi kuning telur atau globulin terjadi penggumpalan menjadi kuning pucat dan pemisahan dengan cairan. Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu protein tidak memiliki ketahanan akan panas. Jika protein dipanaskan, maka akan terjadi pemisahan antara gumpalan sampel dengan cairan. Nah, maka dari itu, uji denaturasi protein dengan pemanasan dapat dibuktikan. Baik, pada praktikum keempat yaitu uji denaturasi protein atau asam pekat. Ini menguji tentang daya gumpal protein menggunakan asam pekat. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, menyiapkan tabung reaksi. Pada tabung pertama, dicampurkan 1 mili albumin dan 1 mili asam nitrat. Pada tabung kedua, 1 mili globulin dan 1 mili asam nitrat. Dan langkah yang kedua itu mengocok dan mengamati daya gumpal protein. Nah, hasil praktikum pada kali ini, pada tabung 1 itu, saat 1 mili putih telur albumin ditambah 1 mili asam nitrat atau HNO3 dan dikocok, larutan akan berubah menjadi warna putih pekat dan terdapat gumpalan. Pada tabung 2, saat 1 mili kuning telur atau globulin ditambah 1 mili asam nitrat atau HNO3 dan dikocok, larutan akan berubah menjadi warna kuning keruh dan ada gumpalan tetapi lebih encer. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa putih telur dan kuning telur akan mengalami perubahan warna saat HNO3 dicampurkan pada sampel. Berdasarkan gumpalan pada tabung 2, menyatakan bahwa putih telur dan kuning telur mengandung protein, tetapi putih telur memiliki gumpalan lebih banyak daripada kuning telur. Itu menunjukkan putih telur mengandung lebih banyak protein daripada kuning telur. Nah, pada praktikum terakhir yaitu tes Santo protein yang menguji adanya triptofan dan tirosin. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, menyiapkan tabung reaksi. Pada tabung pertama, mencampurkan 1 mili albumin dan 1 mili asam nitrat. Pada tabung 2, mencampurkan 1 mili globulin dan 1 mili asam nitrat. Langkah yang kedua, mengocok masing-masing tabung. Kemudian, memanaskan tabung dan mengamati perubahan warna. Yang langkah yang terakhir, mengidentifikasi jenis warna yang menentukan adanya triptofan atau tirosin. Triptofan itu yang berwarna orange dan tirosin itu yang berwarna kuning. Nah, hasil pada praktikum ini, pada tabung 1 putih telur terjadi perubahan warna berwarna orange yang bening. Pada tabung 2 kuning telur terjadi perubahan berupa warna kuning yang keruh. Kesimpulan dari kelompok kami, yaitu dari uji Santo protein, dapat disimpulkan bahwa tabung 1 atau putih telur yang berwarna orange berarti mengandung triptofan, sedangkan pada tabung 2, yaitu kuning telur, yang berwarna kuning mengandung tirosin. Baik, sekian laporan praktikum dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, kami memohon maaf. Dan sekian video dari kami. Terima kasih.